Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Erik dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah NIM 1902010049. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan berbicara. Nah, yang pertama itu adalah ada 4 cara yang digunakan dalam menyampaikan pembicaraan. Nah, penyampaian pembicaraan itu yakni seperti penyampaian pembicaraan secara mendadak, penyampaian berbicara secara catatan kecil, penyampaian bicara secara hafalan, penyampaian pembicara secara naskah. Nah, ada kelemahan dari berbicara berdasarkan naskah. Yang pertama itu adalah perhatiannya hanya terfokus pada naskah. Kemudian suasana itu terlalu resmi sehingga terjadinya kayak semacam tegang, kayak kaku. Kemudian kurangnya komunikasi antara pendengar dengan pembicara. Nah, adapun jenis berbicara menggunakan naskah. Nah, seperti kita dapat ambil contoh seperti presiden berpidato, seperti pidato para pejabat, seperti penyiaran berita, seperti kita lihat juga seperti di dalam televisi, ya, penyiaran berita di TV. Nah, itu. Kemudian jumlah penyimak. Nah, kalau disebut dengan 1 atau 2 itu pendengar dan pembicara, itu ada termasuk jumlah penyimak. Nah, adapun jenis-jenis pembicara. Nah, adapun jenis-jenis pembicara itu ada 3, yaitu bicara secara pribadi, bicara secara kelompok kecil, bicara secara kelompok besar. Nah, mengenai bicara secara antara pribadi atau individu, yakni di mana satu orang dengan satu orang lain individu berbicara. Nah, kemudian berbicara antara kelompok kecil yaitu adalah di mana ada 3 sampai 8 orang pembicara. Nah, kemudian berbicara antara kelompok besar di mana berbicara antara seseorang bersama dengan kelompok besar, seperti misalnya kita ambil contoh dalam suatu pembelajaran di mana ada seorang guru berbicara kepada seorang murid, itu adalah suatu berbicara secara kelompok besar. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas berbicara itu seperti faktor bertukar gagasan, kemudian kecemasan berbicara. Nah, adapun wujud dari kecemasan berbicara yaitu di mana detak jantung kita itu secara cepat. Kemudian telapak tangan itu biasanya berkeringat, kemudian nafas itu terasa terengah-engah, kemudian mulut itu kering dan sukar menelan. Nah, itu adalah salah satu wujud dari kecemasan berbicara. Nah, mengatasi kecemasan. Adapun cara mengatasi kecemasan berbicara seperti seperti dalam bukunya Rahmat, dalam buku yaitu Retorika Modern. Nah, dalam buku Retorika Modern itu pengendalian kecemasan berbicara itu ada 2, yaitu metode jangka panjang dengan metode jangka pendek. Nah, adapun kriteria dari pengajaran berbicara itu seperti yang pertama itu relevan, kemudian mudah dipahami oleh siswa, kemudian dapat meningkatkan keterampilan siswa, kemudian merangsang siswa untuk belajar. Nah, adapun metode bertukar gagasan. Nah, gagasan yakni adalah suatu ungkapan atau pikiran yang disampaikan seorang pembicara kepada pendengar. Nah, gagasan yang sering muncul pada suatu tempat atau pada yang dapat kita lihat di sekitar kita, seperti contohnya pada sebuah diskusi, rapat, kemudian seminar. Ini adalah suatu metode bertukar gagasan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.